Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling gak berbaik, mereka lah yang paling gak perlu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. Bangun. Sampai. Besar dari orang-orang yang terdahulu. Apa sih yang kamu berat? Ini sini apa sih? Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa cangkir, cereng, dan gelas berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
dan segolongan besar pula dari orang-orang yang mulia. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Mereka berada dalam sisaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewahan. Mereka terjerumus ke dalam dosa yang besar. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan kemudian Semua sampai ke sini ya. pasti Oh. semua akan dibangkitkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaksud. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat bagi mendustakan, kamu pasti akan memakan pohon zakum. Maka perutmu akan penuh dengannya. Kemudian setelah itu, kamu akan minum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti minumnya unta yang sangat haus. Itulah undangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan diri bangkit? Maka adakah kamu memperhatikan tentang air mati yang kamu bacakan? Kamu yang menciptakannya atau kamu menciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu
Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami hancurkan sampai ke mana, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh kami benar-benar tidak terdiam. Bahkan kami tidak mendapatkan apa-apa. Maka pernahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, atau kami yang menurunkannya? Sekiranya kamu menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menemukan kayu itu, atau kami yang menemukan? Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengakui. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara, tidak ada yang menyentuh Al-Quran selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Maka apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah tercabutnya nyawa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
alhamdulillahi yassala rasuluhu bil huda wa dinil haq yufir wa din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya, karena nikmat sehat, nikmat iman, sama-sama kita bisa berkumpul di aula HXL untuk menunaikan sholat Jumat. Salam dan salawat alhamdulillah pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta mengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Seperti biasa, sebelum kami bermimbar, kami mewakili pengurus Majelis Taklim ada beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai petugas sholat Jumat hari ini 24 Ramadan. Kami ulangi 24 Ramadan, artinya Ramadan tinggal 6 hari lagi. Tanggal 3 September 2010. Dan Khatib alhamdulillah sudah hadir dalam kita Ustaz Haji Syafani Muradiansi dan Muazzin Muhammad Reza dari Departemen IANSI. Kemudian berikutnya mengenai laporan keuangan Majelis Taklim. Pemasukan infak Jumat 27 2010 sebesar Rp3.106.000 dan total saldo dana zakat baik transfer maupun debit sejumlah Rp178.594.502. Sedangkan penyaluran zakat minggu ini yang pertama untuk Bapak Badarudin di Lampung untuk keperluan membantu biaya rumah sakit beliau yang sedang dirawat akibat jatuh dari atap. Kemudian yang kedua untuk Lilis di Oktaviana Putri membantu biaya kuliah per semester di Universitas Merdeka Malang. Ketiga untuk Nur Malasari membantu biaya SPP tahunan di Bina Sarana Informatika. 4 untuk PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Nurul Iman Garut untuk keperluan membantu kegiatan rutin operasional PAUD tersebut. 5 untuk Yayasan Asyahidah untuk kegiatan santunan bagi janda duafa. 6 untuk Salimah Jakarta Barat untuk santunan yatim duafa. 7 untuk Khadijah Islamic Boarding School untuk kegiatan operasional yayasan tersebut. 8 untuk Ibu Eni untuk pengembangan usaha beliau. 9 untuk Ikatan Pemuda Peduli Bangsa Jakarta untuk kegiatan bagi sesama asuhan. 10 untuk Yayasan Yaniba membantu program sosial Ramadan yayasan tersebut. 11 untuk Yayasan Berkah Mampang Perawatan untuk kegiatan sosial Ramadan. 12 untuk Mushola Al Hidayah Beji untuk membantu fakir miskin di sekitar mushola. 13 untuk Yayasan Baitul Mal Hidayatullah Cabang Jakarta untuk membantu program sebar dai ke seluruh Indonesia. 14 Yayasan Ibadur Rahmah Bogor untuk membantu kegiatan operasional yayasan tersebut. 15 Islamic Center Bekasi untuk kegiatan Ramadan. Sehingga total penyaluran zakat minggu ini sejumlah Rp12.260.000 dan penyaluran infak minggu ini yang pada 1/4 ke Lembaga Bimbingan Al-Quran Nurul Iman membantu operasional lembaga bahasa bimbingan Al-Quran tersebut sejumlah Rp500.000. Berikutnya kami Majelis Taklim juga menerima zakat fitrah. Kami ulangi, Majelis Taklim menerima zakat fitrah yang insyaallah per kepala kita salurkan Rp25.000. Kami ulangi Rp25.000. Caranya mungkin jamaah bisa menghubungi Pak Nardi di sekretariat lantai 2 NTXL. Terakhir, sebelum kita tutup Ramadan tahun ini, karena insya Allah ini adalah pekan terakhir di bulan Ramadan, kami mewakili pengurus Majelis Taklim Eksel Komindo, pengurus Mushola, Masjid As-Salam, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak pada jamaah semua, dan kami berdoa semoga amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan Allah terima semuanya tanpa terkecuali, dan semoga selepas Ramadan tersebut kali ini kita menjadi
hamba-hamba yang bertakwa dan lebih baik lagi dalam beribadah. Dan waktu sudah masuk, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alladhi addal amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها
la yazighu anha illa halik. Salatan wa salamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi haitsu fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat, jamaah salat Jumat as-shaimun rahimakumullah. Salah satu akhlak yang merupakan akhlak yang menunjukkan ketinggian seorang muslim adalah sifat ar-rifqu atau kelembutan. Dan Nabi kita Muhammad SAW seorang nabi yang penuh dengan kelembutan. Satu hari ja'a rahdun minal yahud ila baitin Nabi SAW. Datang sekelompok orang Yahudi datang ke rumah Nabi SAW. Begitu masuk, begitu datang, faqalu, mereka berkata di hadapan Nabi, beliau wa ma'ahu Aisyah, bersama Nabi ada Aisyah. Berkatalah serombongan orang Yahudi ini, assalamu alaika, artinya karena maknanya racun untukmu ya Muhammad, atau kira-kira binasalah engkau ya Muhammad. Kemudian faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab wa'alaikum, wa'alaikum, kalian juga. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha mendengar suaminya dikatakan demikian, faqalat, berkata Aisyah, alaikumussalam wal la'nah, kalian yang binasa dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah. Nabi melihat Aisyah mendengar suaminya dikatakan assalamualaikum binasa engkau Muhammad, bukan assalamualaikum. Tentu Aisyah marah. Suaminya dikatakan demikian dan Aisyah menjawab dengan ucapan yang lebih panjang, alaikumussalam wal la'nah, kalian yang binasa dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nabi kepada Aisyah istrinya, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Faqalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, alam tasma' ma qalu, wahai Rasulullah, wahai suamiku, tidakkah kau mendengar apa yang mereka ucapkan? Mereka bukan berkata assalamu alayka, bukan mengucapkan salam, tapi assalamu alayka binasalam kai Muhammad. Faqalat, Nabi berkata, na'am, aku juga dengar. Laqad qultu alaikum, aku kan sudah jawab alaikum, kalian juga. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadir rahimakumullah, ucapan Nabi tadi, kisah tadi menggambarkan kepada kita tentang kelembutan Nabi SAW. Beliau berkata kepada Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kalau kita lembut dalam segala urusan. Mungkin kita dihina, mungkin kita marah. Muslim yang terdidik, yang terbina, beda dengan yang tidak terbina, yang tidak terdidik. Dia memiliki kelembutan. Satu hari kisah yang lain, dan ja'a a'rabiyun, datang seorang Arabi Arab kampung ke dalam Masjid Nabawi. Fabala fil masjid, masuk ke masjid, dia pipis dalam masjid. Faqamu sahabat berdiri liyaqa'u bihi, ingin menghalangi orang ini, mungkin pengen diangkat, dibawa keluar. Faqala Nabi SAW, beliau berkata kepada Nabi, da'uhu, biarkan dia. Kalau sudah selesai pipisnya, ambil air, siramkan di bekas pipisnya dan selesai. Di ujung hadis Nabi katakan, di ujung cerita beliau bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kita hadir, kalian datang untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan. Hadirin sidang Jumat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Dua cuplikan kisah tadi menggambarkan tentang kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai seorang muslim, hendaknya kelembutan terdapat pada diri kita. Di antara pelajaran yang kita ambil daripada ibadah puasa, mudah-mudahan kita menjadi muslimah yang lebih lembut dalam ucapan kita, dalam apa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis beliau bersabda, kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkata Rasulullah SAW, inna rifqa, kelembutan itu kata Nabi, la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan kalau terdapat pada diri seseorang illa zanahu, kecuali dia akan menghiasi orang tersebut.
Kalau kelembutan kita miliki menjadi bagian dari diri kita, kata Nabi, illa zanahu, pasti kelembutan akan menghiasi diri kita. Ketika berkata, ketika berbuat, ketika bekerja, apapun yang kita lakukan penuh dengan kelembutan. Wala yanza'u min syai'in illa syanahu. Kata Nabi beliau sambungannya, dan tidaklah kelembutan ketika hilang dari seseorang kecuali dia akan membinasakannya. Ada rahimahullah, dalam sebuah buku kecil yang saya baca setelah Jumat dari Allah Subhanahu wa taala, terdapat aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan bab kelembutan. Utamanya saat kita pulang ke rumah kita atau berkunjung ke rumah orang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Mungkin kita bertamu ke rumah orang lain, atau kita datang ke rumah kita sendiri. Kata Allah SWT, jangan masuk hatta tastanisu. Kalimat istanasa, yastanisu, anis, artinya lembut, jinak. Tastanisu, sebagian kitab tafsir menafsirkan sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam pada penghuni rumah. Ada tafsiran lain yang mungkin bisa dikembangkan. Tastanisu maknanya jangan kita masuk ke rumah sebelum kita memberikan isyarat kepada penghuni rumah kita akan kedatangan kita. Janganlah kita, hadirin rahimahullah, mengagetkan penghuni rumah kita dengan kedatangan kita. Usahakan agar orang yang di dalam rumah tahu akan kedatangan kita sebelum kita datang. Kalau kita bertamu ke rumah orang, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, atau kita memberikan isyarat akan kedatangan kita. Diriwayatkan hadirin rahimakumullah terkait dengan bab ini, karena ada sebagian orang kadang ke rumah orang lain atau ke rumahnya sendiri mengagetkan istrinya, mengagetkan orang rumahnya, tahu-tahu ada di dalam rumah, tahu-tahu mengagetkan keluarganya. Ayat ini mengatakan jangan masuk ke rumah hatta tastanisu, sampai kita memberikan isyarat, fa'ashir man fiha bidukhulika qabla wusulika ilaihim. Berikan isyarat kode akan kedatangan, kemungkinan kedatangan kita sebelum kita datang. Diriwayatkan. Apa hikmahnya? Li'alla yarta'u bima ji'ina, agar mereka tidak kaget dengan kedatangan kita. Diriwayatkan. Kita kenal Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW. Anaknya cerita, anaknya bernama Amir bin Abdullah bin Mas'ud. Kata putranya yang bernama Amir bin Abdullah, kana abi, adalah ayahku, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kana idza dakhala ad-dar istanasa wa takallama wa rafa'a sawtahu hatta yastanisa. Ayahku punya kebiasaan, kalau dia ingin masuk rumah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, istanasa ay ash'ara ahlaha bima yunisuhum. Ibnu Mas'ud memberikan kode kedatangannya sebelum masuk dengan cara wa takallama, orang-orang ngomong sendirian di luar, wa rafa'a sawtahu, dikencangin suaranya agar istrinya di rumah tahu akan kedatangan dia, hatta yastanisu, hingga yang dalam rumah siap-siap dengan kedatangan kita. Sebagian suami mungkin kurang suka pas pulang ke rumah rumahnya berantakan. Zaman sekarang zaman teknologi, kita kirim SMS, sedikit lagi aku pulang. Mungkin yang bawa kendaraan, naik motor, mobil, diberikan kode, bos suaminya akan datang. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Betapa lembutnya seorang muslim, dia tidak mengagetkan orang rumahnya. Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya juga cerita. Sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ustuhibba, dalam musnad Imam Ahmad terdapat ungkapan, ustuhibba lahu ayat idza dakhala rajulu baitahu, kalau seseorang akan masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan ayyatanahnaha aw yuharrika na'laihi, dianjurkan seseorang membunyikan sendalnya, membunyikan sepatunya di luar rumahnya. Apa tujuannya? Agar orang di dalam rumah tahu kabar kedatangan dia. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak-anaknya cerita. Kata anaknya yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, berkata Abdullah, karena abi, adalah ayahku Imam Ahmad bin Hanbal, idza dakhala baitahu, idza dakhala aw raja'a minal masjid, kalau dia pulang dari masjid ilal bait, masuk dalam rumah, yadribu bi rijlihi hatta qabla ayyadkhula ad-dar, dia sengaja bunyiin sepatunya, digoyang-goyangin sendalnya ke jalanan, hatta yusma ad-darbu na'lihi lidukhuli ad-dar, yang di dalam rumah dengar suara sendalnya, dengar suara sepatunya agar tidak mengagetkan penghuni rumahnya. Betapa lembutnya seorang muslim.
Begitu masuk mungkin, begitu dia kabarkan kepada istrinya, aku akan pulang, agar istrinya siap-siap. Muslim penuh dengan kelembutan. Bahkan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang sangat luar biasa, kalau Rasulullah SAW, beliau bersabda agar suami jangan suka ngagetin istrinya, agar memberikan kabar mungkin istrinya siap-siap. Kalau Rasulullah SAW, beliau bersabda, kata Nabi, idza aqala alaikumul ghaibah, kalau di antara kalian ada yang musafir cukup lama, di antara kita yang pergi musafir sepekan, 2 pekan, pergi pada waktu yang cukup lama, idza aqala alaikumul ghaibah, ghaib dari rumahnya dalam waktu yang cukup lama, istrinya kangen, dia juga kangen. Kata Nabi, fala yatruqanna ahlahu lailan, janganlah dia masuk rumah, pulang ke rumah tengah malam. Jangan pulang ke rumah jam 2 malam, jangan pulang ke rumah jam 3 malam. Mungkin maksud dia pagi sekalian, biar istrinya siap-siap, tidak mengabaikan penghuni rumahnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarnya hadirin rahimakumullah, tadi kata Nabi ini terkait dengan sehari-hari kita di rumah kita. Tadi kata Nabi, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan kalau ada pada diri seseorang, pada diri kita, akan membuat, akan menghiasi kita. Orang yang penuh dengan kelembutan ketika parkir motor, ketika parkir mobil, mengambil barang, meletakkan barang, membuka pintu dengan penuh kelembutan. Ada sebuah nasihat, seorang muslim yang penuh dengan kelembutan, kalau kita masuk rumah, bukalah itu pintu kita dengan tangan kita. Sebagian orang buka pintu pakai kakinya, ditendang ke pintu rumahnya. Buka dengan tangan kita. Sebagian pintu karena kalau kita buka kita lepas, dia menutup sendiri dengan suara yang cukup keras. Pegang pintunya, tutup perlahan-lahan. Hada min sifatil muslim. Ini bagian dari sifat seorang muslim. Muslim penuh dengan kelembutan. Kata Nabi, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kisah yang lain. Ada arahan sebagian kita, alhamdulillah bersemangat. Sunnahnya, baiknya mendengar azan, mendengar qomat, kita segera melaksanakan sholat. Namun kata Nabi SAW, beliau bersabda, kalau Rasulullah SAW, idza uqimatus shalah, kalau sudah ditunaikan sholat, sudah qomat, kita dengar suara qomat, kita buru-buru segera melaksanakan sholat. Kata Nabi, fatuha wa antum tamshuna, datangilah tempat sholat sambil kamu berjalan. Wala tatuha wa antum tas'auna, jangan berangkat menuju tempat sholat sambil sa'i. Apa makna sa'i? Berlari-lari kecil. Beliau katakan, alaikumus sakinah, alaikumus sakinah, tenanglah kalian menuju tempat menuju masjid, menuju tempat sholat dengan sakinah, dengan ketenangan. Karena Nabi, ketika kamu berjalan dari rumah kamu, dari tempat kerja kamu menuju tempat sholat kamu berada dalam sholat kamu. Alaikumus sakinah, muslim tenang, muslim yang penuh dengan kelembutan. Kata Nabi, kalau qomat sudah ditunaikan dan kamu akan berangkat sholat, fala tatuha wa antum tas'auna, jangan mendatangi tempat sholat sambil berlari-lari kecil. Bahkan dalam buku fikih dijelaskan, kurang baik orang yang sholat dalam keadaan terengah-engah, tersengal-sengal nafasnya, karena dia mungkin terburu-buru. Ada Nabi, alaikumus sakinah, alaikumus sakinah. Pernah juga satu hari beliau SAW bersama rombongan akan berangkat menuju Arafah, wukuf di Arafah, yang cerita sahabat Anas bin Malik. Fasami'an Nabi SAW, Nabi mendengar ada rombongan di belakang beliau memukul-mukul ontaknya agar berjalan lebih cepat. Kata Nabi, jangan demikian. Kebaikanlah kebaikan bukanlah dengan cara terburu-buru. Yang namanya alaisal birru bil idha. Kata Nabi, bukanlah kebaikan yang dilakukan dengan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Memang bagus disegerakan, namun jangan tergesa-gesa. Alaikumus sakinah, penuh dengan ketenangan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang kadang-kadang juga kerap kita jumpai di lingkungan kita, sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan jadi evaluasi melalui sidang Jumat pada siang hari ini. Sunnahnya adalah kalau orang sudah meninggal dunia, dikuburkan. Kalau orang sudah meninggal dunia, sudah wafat, diurus, disegerakan, dimandikan, dibungkus, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Bahkan kalau kita sedang duduk, ada jenazah lewat, kita berdiri, ikraman lahu, menghormati jenazah lewat. Bahkan pernah satu hari Nabi SAW, beliau sedang duduk bersama para sahabat, datang jenazah, Nabi buru-buru berdiri. Faqala sahabat, ya Rasulullah, innaha janazata Yahudiyin. Wahai Nabi, itu bukan jenazah orang Islam, itu jenazah orang-orang Yahudi.
Faqala Nabi, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, alaysat nafsan? Bukan dia manusia juga? Naam, dia manusia Rasulullah. Kalau manusia kita hormati. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah Allah muliakan makhluk yang namanya manusia, apapun agamanya. Dalam kisah tadi, rahimahullah, sunnahnya kalau kita lagi duduk, kita berdiri menghormati jenazah. Kalau kita sedang berjalan, ada jenazah, kita berhenti, persilahkan jenazah lewat. Sunnahnya jenazah disegerakan. Namun Muslim penuh dengan kelembutan. Kadang kerap kita jumpa di jalanan, ada rombongan bawa jenazah. Ada rombongan bawa jenazah, mungkin maksudnya baik, menyegerakan, ingin menguburkan jenazah. Namun kadang-kadang juga overacting, jadi berlebihan. Semua orang nggak boleh lewat. Kadang-kadang berlebihan jadi raja jalanan, mentang-mentang bawa jenazah. Kata Nabi, alaikumus sakinah. Muslim penuh dengan ketenangan. Inna rifqa la yakun fi syai'in illa zanahu. Tidak kelembutan kalau ada pada diri kita, kecuali dia akan menghiasi kita dalam ibadah kita, dalam keseharian kita, di rumah kita, kita bertamu dan lain sebagainya, penuh dengan kelembutan. Kita parkir motor, parkir mobil, masuk ke rumah, keluar rumah, apapun yang kita lakukan penuh dengan kelembutan. Dan ar-rifqu min sifatil mukmin. Kelembutan merupakan bagian daripada sifat seorang mukmin, yang mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan, kita menjadi muslim, menjadi mukmin yang lebih lembut lagi, utamanya, terutama hadirin, kepada orang-orang di rumah kita, kepada istri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, dipesankan buat para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan cara yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, berpesan kepada para suami ketika beliau menjelaskan mengenai hak-hak istri, kata Nabi, wala tuqabbah. Tidak boleh seorang suami menghina istrinya. Seorang suami harus lembut kepada istrinya. Mohon maaf hadirin sekalian rahimahullah, kadang-kadang ada sebagian kita kalau dengan perempuan lain lembutnya luar biasa, namun dengan istrinya sendiri galaknya minta ampun. Ini mudah-mudahan bukan kita, karena kelembutan ar-rifqu min sifatil mu'min. Demikian dengan anak-anak kita. Janganlah sekali-kali kita berkata yang kasar kepada anak-anak kita. Kita berkata-kata yang tidak lembut kepada anak-anak kita. Ibaratnya hadirin sekalian rahimahumullah, mungkin pernah dengar ceritanya, ibarat sebuah tembok. Ada tembok yang kokoh, tembok yang kuat. Itu tembok kita lempari dengan lumpur. Ambil lumpur, dilempari dengan tembok. Mungkin itu lumpur tidak akan melumpuhkan tembok, namun dia akan berbekas. Lumpur yang kita lemparkan ke tembok, dia akan berbekas. Kata-kata kasar, kata-kata tidak baik yang kita sampaikan kepada anak-anak kita akan berbekas di otaknya, bahwa kita ayahnya pernah berkata-kata yang tidak baik. Mudah-mudahan kalau pernah kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni yang belum, tidak kita lakukan lagi. Sebagai penutup, saya ingatkan Rasulullah bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan kalau menghiasi diri kita, kalau ada pada diri kita, kecuali akan menghiasi kita. Dan kalau hilang dari diri kita, akan membinasakan kita. Utama kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'aziim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'aliim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Qulullahu wa antum mu'minun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi haitsu fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadiman. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمرتدين وأهل أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله